Selamat pagi kelas 3 dan kelas 4. Di hari ini pada hari Rabu 13 Mei 2020 kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Tuhan, di hari ini kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan, berkati firman ini agar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil di dalam Keluaran 32 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Ibu Dela akan bacakan untuk kamu semua dan kamu boleh mengikuti di rumah. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar, tekukuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari ini. Ibu Dela akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi
pembacaan firman Tuhan hari ini menjelaskan bagaimana Allah yang bersiap untuk menghukum bangsa Israel karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan, yang mereka malah bukan menyembah kepada Allah, tetapi mereka memilih untuk menyembah kepada anak lembu emas mereka. Yang di situ Musa berdiri di tengah-tengah antara Allah dan juga umatnya yang ada di Israel yang sedang berdosa. Ketika Musa mendengar Allah berkata bahwa ia akan menghancurkan bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh Musa adalah ia melakukan perbincangan dengan Allah. Jadi ia meminta pertolongan dan mengingatkan Allah akan janji-janji yang telah Allah berikan kepada bangsanya tersebut. Nah, ketika Allah mendengar apa yang disampaikan oleh Musa, ia pun akhirnya mendengarkan Musa dan tidak menghancurkan bangsa Israel pada saat itu. Musa di sini bertindak sebagai pengantara. Kalau kelas 3 dan kelas 4 tahu, pengantara itu antara orang-orang berada di tengah-tengah ya, antara Allah dan umatnya. Jadi Musa ini berada di tengah-tengah antara Allah dan juga umatnya yang sedang berdosa itu. Kelak Allah juga sama ya, mengirimkan pada perjanjian baru, menjelaskan juga bahwa Allah akan mengirimkan juga pengantara untuk kita, ya, yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Di sini berbeda dengan Musa karena Musa adalah orang yang dia adalah manusia yang tetap melakukan kesalahan, berbeda dengan Yesus Kristus yang dia itu tidak pernah melakukan kesalahan apapun, maka dia dapat menggantikan setiap hukuman yang harusnya kepada kita, tetapi dijadikan sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Di sini menjelaskan bahwa ketika Yesus masih berdiri di tengah-tengah sorga, sekarang Yesus masih berdiri di tengah-tengah sorga untuk mendoakan setiap kita. Dan ketika kita melakukan dosa atau melakukan kesalahan, maka ia masih tetap mengingatkan Bapaknya untuk bahwa ia telah mati bagi semua orang yang berdosa, sehingga kita itu bisa diampuni. Firman Tuhan hari ini sangat jelas mengajarkan kelas 3 dan kelas 4 untuk ketika kamu melakukan suatu kesalahan, yang paling penting adalah kamu meminta pengampunan dari Tuhan, karena Tuhan akan mendengarkan setiap doa pengampunanmu ketika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau kelas 3 dan kelas 4 percaya akan hal ini, maka bisa dilakukan mulai dari sekarang. Ketika kamu melakukan suatu kesalahan, berdoa untuk meminta pengampunan. Ketika kamu merasa diri kamu melakukan hal yang tidak benar, maka berdoalah untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa Ibu Della sampaikan. Semoga kamu dapat men-sharingkan firman Tuhan hari ini untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami. Di hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman ini agar kami bisa belajar untuk mengakui kesalahan kami dan meminta pengampunan untuk setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih kelas 3 dan 4. Bye.